Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Kode yang akan kita pelajari adalah menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur berdasarkan konfigurasinya. Saksikan terus ya videonya. Terima kasih anak-anak. Nah, ini adalah tabel atau sistem periodik unsur. Bagaimana kita menentukan letak unsur-unsur tersebut? Kita bisa mengetahuinya dengan menentukan golongan dan periodenya. Apa itu golongan? Golongan ditunjukkan oleh baris vertikal dalam sistem periodik unsur. Dalam satu golongan mempunyai sifat kimia yang mirip dan untuk menentukannya ditunjukkan oleh jumlah elektron valensinya. Kita akan pelajari tentang hal ini nanti. Perhatikan sistem periodik ini. Golongan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu golongan utama, golongan transisi, dan golongan transisi dalam. Golongan utama ditunjukkan oleh huruf A. Perhatikan ya tulisan yang di atasnya. Mulai dari golongan 1A, 2A, kemudian ke bagian kanan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Dengan nama masing-masing golongan, golongan 1A dengan nama alkali, golongan 2A namanya golongan alkali tanah, 3A boron, 4A karbon, 5A nitrogen, 6A oksigen, 7A halogen, dan 8A gas buaya. Nah, selanjutnya golongan transisi yang ada di tengah, mulai dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B ada 3 kolom, kemudian 1B dan 2B. Dan terakhir adalah golongan transisi dalam yang letaknya di bawah. Ini namanya lantanida dan aktinida. Kemudian, apa yang dimaksud dengan periode? Periode ditunjukkan oleh baris-baris horizontal dalam sistem periodik unsur. Periode ini ditunjukkan oleh jumlah kulit dan terdapat 7 periode dalam sistem periodik unsur. Bisa diperhatikan ya, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, sampai dengan ke-7. Nah, mari kita coba menentukan letak suatu unsur dalam sistem periodik. Terletak pada periode dan golongan berapakah unsur es atau sulfur? Perhatikan ya. Unsur es terletak pada kolom 6A dan baris ketiga dari atas. Kita lihat dari yang baris paling atas ya. Jadi, unsur es atau unsur sulfur terletak pada periode 3 golongan 6A. Kemudian untuk unsur Ag atau perak terletak pada periode dan golongan berapakah unsur perak tersebut? Unsur perak ini terletak pada kolom 1B dan baris ke-5. Baris kita hitung dari baris yang pertama ya. Jadi unsur Ag atau perak terletak pada periode 5 golongan 1B. Sekarang, tentukan unsur yang terletak pada periode 4 golongan 2A. Kita cari unsur pada kolom 2A, selanjutnya baris keempat. Nah, unsur apa? Ya, unsur kalsium atau Ca. Gimana? Sudah paham kan? Terus, apakah kita bisa menentukan letak unsur-unsur tersebut tanpa melihat sistem periodik? Dengan menggunakan apa? Nah, kita bisa menentukan periode dan golongan tanpa sistem periodik unsur dengan menggunakan konfigurasi elektron. Oke, mari kita bahas tentang hal ini. Dalam sistem periodik unsur terdapat pembagian blok-blok, yaitu mulai dari blok S, 2 kolom paling kiri. Kemudian blok P, mulai dari golongan 3A sampai 8A. Blok D, yaitu pada golongan transisi atau B, pada bagian tengah ya. Dan kemudian blok F, pada bagian golongan transisi dalam, yang bawah. Dari blok-blok ini, kita dapat menentukan letak suatu unsur. Kita mulai dari blok S, yang terletak pada golongan utama, yaitu golongan 1A dan golongan 2A saja.
Unsur dikatakan terletak pada blok S, ini maksudnya apa? Jadi, elektron terakhir pada konfigurasi elektronnya terletak pada subkulit S. Dan menentukan golongannya adalah berdasarkan jumlah elektron pada subkulit S tersebut. Untuk periode ditentukan oleh jumlah kulit atau kulit yang paling besar. Contohnya adalah untuk 11 natrium. Pertama-tama kita konfigurasikan terlebih dahulu menjadi 10Ne 3S1. Karena elektron terakhir terisi pada subkulit 3S, maka dia termasuk dalam blok S. Sehingga golongan ditentukan dari jumlah elektron pada subkulit S tersebut. Berapa? Ya, 1. Jadi, natrium ini terletak pada golongan 1A, sementara periodenya ditentukan oleh nomor kulit yang paling besar, yaitu 3. Selanjutnya untuk 12 kalsium dengan konfigurasi elektron 18Ar 4S2. Elektron terakhir terisi pada subkulit 4S, maka dia termasuk dalam blok S. Sehingga golongan ditentukan dari jumlah elektron pada kulit S, yaitu 2. Sementara periodenya adalah 4. Kemudian blok P, yang masih terletak pada golongan utama atau golongan A. Suatu unsur masuk ke dalam blok P jika elektron terakhirnya terdapat pada subkulit P dan nomor golongannya ditentukan dengan menjumlahkan jumlah elektron pada subkulit S dengan P-nya. Jika S tambah P sama dengan 3, maka dia termasuk dalam golongan 3A. Jika S tambah P sama dengan 4, maka termasuk dalam golongan 4A, dan seterusnya sampai golongan 8A. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Unsur Al atau aluminium mempunyai konfigurasi elektron 10Ne 3S2 3P1. Elektron terakhirnya terletak pada subkulit P, jadi dikatakan unsur ini masuk dalam blok apa? Ya, blok P. Sehingga untuk menentukan golongannya dirumuskan dengan S ditambah P. Elektron di subkulit S ada 2 dan di subkulit P ada 1. Maka S tambah P sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi unsur aluminium terletak pada golongan 3A. Periodenya berapa? Lihat nomor kulit terbesarnya, yaitu 3. Jadi unsur Al terletak pada periode 3 golongan 3A. Selanjutnya untuk contoh unsur 33As, 33 arsenium dengan konfigurasi elektron 18Ar 4S2 3D10 4P3. Unsur ini terletak pada blok P sehingga golongannya adalah S tambah P. Ya, berapa? S elektronnya 2, P elektronnya 3. Abaikan yang ada di D di tengah. Karena memang rumusnya adalah S ditambah P. Jadi, unsur AS terletak pada golongan 5A dan periodenya lihat kulit terbesar yaitu 4. Oke, paham ya? Selanjutnya mari kita bahas untuk blok D. Blok D terletak pada golongan transisi atau golongan B. Suatu unsur masuk ke dalam blok D jika elektron terakhirnya terdapat pada subkulit D. Dan nomor golongannya ditentukan dengan menambahkan jumlah elektron pada subkulit D dengan jumlah elektron pada subkulit D-nya. Jika S tambah D sama dengan 3, maka unsur tersebut terletak pada golongan 3B. Jika S tambah D sama dengan 4, maka unsur tersebut terletak pada di golongan berapa? 4B, dan seterusnya. Tadi sudah dijelaskan di atas bahwa golongan ditentukan oleh jumlah elektron valensi. Dan kita tahu bahwa elektron valensi tidak boleh lebih dari berapa? 8 ya, tidak boleh lebih dari 8. Jadi, golongan maksimum tentu hanya sampai 8 saja. Nah, gimana jika S tambah D-nya lebih dari 8? Mengingat S maksimum elektronnya kan 2 dan D 10. Jadi, jika S dan D dijumlahkan, maka maksimum mendapat nilai 12. Nah, begini. Untuk S tambah D sama dengan 8,
9 atau 10, maka dia masuk dalam golongan 8B. Jika S tambah D-nya 11, maka unsurnya termasuk dalam golongan 1B. Dan jika S tambah D-nya 12, maka masuk ke dalam golongan 2B. Jelas ya? Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Unsur vanadium atau V mempunyai konfigurasi elektron 18Ar, 4s2, 3d3. Elektron terakhirnya terletak pada subkulit D. Jadi dikatakan unsur ini termasuk dalam blok D. Sehingga untuk menentukan golongannya dirumuskan dengan S tambah D. Elektron di subkulit S sama dengan 2 dan di subkulit D ada 3. Maka S tambah D sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi, unsur vanadium terletak pada golongan 5B karena dia adalah blok D. Jadi harus B ya. Periodenya berapa? Lihat nomor kulit terbesarnya yaitu 4. Jadi, unsur V ini terletak pada periode 4 golongan 4 berapa? 5B. Untuk unsur 28Ni mempunyai konfigurasi elektron 18Ar, 4s2, 3d8. Elektron terakhirnya terletak pada subkulit D. Jadi unsur ini termasuk dalam blok D. Sehingga untuk menentukan golongannya dirumuskan dengan apa tadi? S tambah D. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di atas yang sebelumnya, unsur Ni terletak pada golongan 8A. Kemudian periodenya berapa? Lihat nomor kulit terbesar yaitu 4. Jadi Ni terletak pada periode 4 golongan 8B. Dan terakhir adalah golongan transisi dalam. Suatu unsur masuk ke dalam blok F jika elektron terakhirnya terdapat pada subkulit F. Jika unsur yang elektron terakhirnya berada pada subkulit 4F, maka disebut unsur lantanida. Nah, dan jika unsur elektron terakhirnya berada pada subkulit 5F, maka disebut unsur aktinida. Kemudian perhatikan contoh berikut. 57La dengan konfigurasi elektron 54Xe, 6s2, 4f1. Nah, elektron terakhir terletak pada subkulit 4F. Maka golongannya adalah golongan lantanida. Sementara periodenya, kulit yang terbesarnya kan 6 ya. Jadi periodenya adalah periode 6. Kemudian untuk 89Ac dengan konfigurasi elektron 86Rn, 7s2, 5f1. Jadi unsur terakhir elektron terakhirnya terletak pada subkulit 5f. Maka termasuk dalam golongan aktinida. Dengan periodenya adalah 7 karena dia adalah kulit yang paling besar. Oke, gimana semuanya? Sudah paham kan? Selanjutnya kita akan masuk ke dalam soal dan pembahasan. Simak baik-baik ya. Sekarang kita mulai ke soal dan pembahasan nomor 1. Tentukan periode dan golongan dari unsur-unsur berikut. Yang pertama adalah unsur 16X. Kita konfigurasikan terlebih dahulu 16X ini adalah nomor atomnya. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 10Ne. Setelah 10Ne berapa? Kita ingat-ingat ya. 3s2. Nah, ini elektronnya sudah berapa? 10 ditambah 2. 14. Kurang 2 lagi ya. Ditaruh di mana? 3p2. Nah, perhatikan elektron terakhir terletak pada subkulit P, maka dia masuk dalam blok P. Sehingga golongannya dirumuskan dengan S tambah P. S-nya berapa? 2, P-nya 2 elektron, jadi ada 4. Jadi golongannya adalah 4A. Paham ya? Kemudian periode ditentukan oleh kulitnya. Kulitnya berapa? Ya, kulit yang paling besar ini 3 sama. Periodenya 3. Jadi periodenya adalah 3, golongannya adalah 4A. Selanjutnya untuk 20Y. Kita konfigurasikan elektronnya terlebih dahulu, yaitu 18Ar. Nah, yang asli
tulis dulu ya. 4s2 3d4. Coba perhatikan, ini konfigurasi elektron ini bisa nggak? Ya, lihat nih, di subkulit D ini elektronnya adalah 4. Kita dulu sudah pernah belajar bahwa subkulit D akan stabil jika dia penuh atau setengah penuh, 5 atau 10. Jadi kalau dia 4, kita harus ubah menjadi 5 biar stabil. Makanya ini menjadi 18Ar, 4s1, 3d5. Nah, ini terletak pada blok apa? Karena elektron terakhirnya pada subkulit D, makanya dia blok D. Jadi golongannya adalah S tambah D. S-nya berapa? 1, B-nya 5. Jadi golongan 6B. 1 tambah 5 sama dengan 6B. Kemudian periodenya dilihat dari kulit yang paling besar. Ada berapa nih? 4. Jadi periodenya adalah 4. Sekarang soal nomor 2 ya. Dengan menggunakan aturan konfigurasi elektron, tentukan nomor atom dari unsur yang terletak pada golongan 4A periode 3. Kita perhatikan nih, golongan 4A berarti dia terletak pada blok P. Sehingga rumus golongannya adalah S tambah P sama dengan ini berapa? 4. Nah, S-nya berapa? 2. P-nya biar jadi 4 jadi 2. Jadi nanti konfigurasi elektron terakhirnya nanti S2 P2. Nah, kita lihat nih periodenya ada di periode berapa? Ada 3. Berarti nanti S2 P2 periodenya 3. Di sini 3, di sini 3. Kemudian untuk menentukan konfigurasi elektronnya sebelum 3S berapa? Ya, 10 Ne. Untuk itu nomor atomnya itu sama dengan jumlah elektron. Berapa? 10 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 14. Kemudian untuk bagian 2B, tentukan nomor atom dari golongan 5B dan periode 4. Kita perhatikan ya, golongan 5B berarti dia berada pada blok D. Nah, rumusnya gimana? Golongan sama dengan S ditambah D. Ada berapa ini? Ada 5. Ya, S-nya jadi berapa? S-nya 2 kan penuhnya. Jadi D-nya tinggal berapa? D-nya tinggal 3. Jadi nanti konfigurasi elektron di terakhirnya S2D3. Kita buat konfigurasi elektron yang sebenarnya ya. S2D3. Ini periodenya 4. Berarti kita letakkan 4 di mana? Sini. Kemudian ini 3D. 4 tidak bisa di sini karena ini 4, ini berarti harusnya 5 ya. Nah, sebelum 4S ada berapa? Udah tahu ya, 18Ar. Itu adalah konfigurasi elektronnya. Jadi, nomor atomnya adalah jumlah elektron keseluruhan. Ada 18 ditambah 2 ditambah 3. Jadi ada 23. Nah, kita sekarang ke contoh soal yang terakhir. Elektron terakhir suatu atom mempunyai bilangan kuantum n sama dengan 4, L sama dengan 1, M sama dengan plus 1, dan S sama dengan min setengah. Dalam sistem periodik unsur, unsur tersebut terletak pada periode dan golongan berapa? Nah, kita lihat nih bilangan kuantum ya, kita sambil mengingat-ingat. N sama dengan 4, berarti dia terletak pada kulit ke-4. L sama dengan 1, berarti terletak pada subkulit P. Jadi kalau seperti ini, N4, L1 berarti terletak pada apa? 4P. Nah, kemudian untuk M sama dengan plus 1 dan S sama dengan min setengah. Kita akan menentukan berapa jumlah elektron di subkulit terakhir. 4P. P berarti mempunyai berapa orbital? 3. Ya. Kita tulis orbital-orbitalnya namanya 0, ini plus 1, ini min 1. Nanti elektronnya terletak pada min 1, plus 1 dan S min setengah. Kita buat
elektronnya. Kita masukkan elektron ke dalam diagram orbital. 1, 2, 3, bukan belum ya. 4, 5, 6. Ini adalah elektron terakhir. Jadi M di mana? M sama dengan plus 1, S sama dengan min setengah. Jadi elektronnya ada berapa? Terakhir ada 6. Nah, kita buat konfigurasi elektronnya. Ini 4P, elektronnya ada 6. Sebelum 4P berapa? Kita bisa hafal ya. 3D. Sebelum 3D 4S. Kita isi maksimal berapa? 10. Ini maksimal berapa? 2. Sebelum 4S ada berapa? 18 AR. Jadi inilah konfigurasi elektronnya. Nah, sekarang golongan berapa? Kita lihat elektron terakhir di subkulit P, makanya dia adalah blok P. Sehingga rumusnya adalah S tambah P. Berapa S-nya? 2. P-nya berapa? 6. Jadi 8. Karena blok P, maka golongannya adalah 8A. Kemudian periodenya ditentukan oleh kulit yang paling besar. Berapa nih? 4. Jadi ini adalah 4. Gimana? Paham ya?